Puji Tuhan, selamat sore saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Dan hari ini adalah minggu pertama di bulan yang baru. Kita juga akan melakukan perjamuan Tuhan. Kita siapkan hati kita akan masuk dalam ibadah ini. Haleluya, puji Tuhan.
buat saudara-saudara kami yang berada dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau hadir dan memberkati ibadah kami. Kuasai kami semua Tuhan. Ampunilah dosa kami, ampunilah salah kami, layakkan kami Tuhan untuk kami masuk dalam hadirat Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami memulai ibadah pada hari ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terpujilah Tuhan. Luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Pada minggu yang pertama di bulan yang baru, kita tetap merasa kebaikan Tuhan. Kita mau percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Saudara, berjalan bersama Tuhan, kita tidak perlu takut. Amin. Lakukan pujian, berjalan bersama Dia, ku tidak takut. Haleluya. Puji Tuhan. Jalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, sentosa. Amin. Haleluya. Tak takut bahaya selama. Ku yakin ku tak sendiri. Yesus
tidak perlu takut. Percaya janji Tuhan bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Tiada Allah yang seperti Yesus, yang kita selalu sembah, yang kita selalu puji. Haleluya, haleluya. Hanya kepada Yesus kita menyembah, hanya kepada Yesus kita memuliakan. Haleluya. Karena kami bersama, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau Yesus, yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami agungkan. Oh, haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku Engkau Tuhan, selalu
firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kuasai dan urapi, dan kami semua yang ada diurapi Tuhan. Kami siap menerima berkat dari-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau hari ini Minggu 3 Mei 2020 kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Hari ini ibadah kita juga disertai dengan perjamuan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, saya sebagai gembala sidang jemaat GPDI Philadelphia Paspampres Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur akan memberikan renungan firman Tuhan dengan tema makna perjamuan Tuhan. Kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan 26. Pembacaan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita melihat di sini lewat pembacaan firman Tuhan, kita diingatkan makna daripada perjamuan Tuhan itu. Dengan kita melakukan perjamuan Tuhan, berarti kita mengingat Dia, mengingat kematiannya, kematian Yesus Kristus. Dikatakan juga ayat yang ke-26, ya, dengan kita melakukan perjamuan Tuhan, berarti kita memberitakan kematian Tuhan, ya, sampai Ia datang. Ada orang salah menafsirkan atau mengerti. Mereka pikir kalau ia melakukan atau makan perjamuan Tuhan itu seperti jimat, ya, dapat menyembuhkan, dapat memberkati,
dapat menyelesaikan masalah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, memang firman Allah katakan bisa ya, kita alami mujizat Tuhan tak kalah kita melakukan perjamuan Tuhan. Tapi kita jangan salah mengerti, salah menafsirkannya, saudara-saudaraku. Firman Allah mengatakan kalau kita melakukan perjamuan Tuhan, berarti kita mengingat Dia, mengingat akan kematiannya, kematian Yesus Kristus. Paulus mengajarkan melakukan ya, perjamuan Tuhan ini, ayat ke-23, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Paulus menerima apa yang dilakukan, dikatakannya ini dari Tuhan. Dia dapat pewahyuan dari Tuhan sendiri. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal 26, di mana Yesus melakukan perjamuan malam bersama dengan murid-muridnya. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-26, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Apa yang Yesus lakukan bersama dengan murid-muridnya, melakukan perjamuan Tuhan, memecah-mecahkan roti, dan dia berkata, ambillah, inilah tubuhku. Dan dia mengucap syukur dan memberikan minuman. Dia mengatakan, inilah darahku. Dan apa yang kita baca tadi di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, Paulus melakukan ini karena Tuhan yang menyatakan, Tuhan yang memberikan pewahyuan kepada dia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, dan ini dilakukan bersama-sama. Jangan kita melakukan sendiri, ya. Kita harus melakukan bersama-sama, saudara-saudaraku yang terkasih. Penting kita mengerti makna dari perjamuan Tuhan itu. Kita mengingat kematiannya, memberitakan kematian sampai Tuhan datang. Kata memberitakan itu sama juga dengan terjemahan lain, katakan kita bukan saja memberitakan, tetapi juga kita mengajarkan kematian Yesus Kristus. Penting sekali mengerti makna perjamuan Tuhan itu adalah kita mengingat, memberitakan kematian Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, apa makna perjamuan
perjamuan Tuhan buat kehidupan kita orang percaya. Lebih-lebih hari-hari ini dengan situasi kondisi yang kita alami, kita perlu mengerti, tak kala kita melakukan perjamuan Tuhan, berarti kita mengakui Yesus Kristus itu mati, saudara-saudara. Dengan kita mengakui Yesus Kristus mati, maka kita juga mengakui Yesus Kristus bangkit. Ini penting, karena ada orang yang tidak mengakui Yesus itu mati, tidak mengakui Yesus itu bangkit. Dengan kita mengerti mengakui Yesus Kristus mati, kita merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, di mana Allah menyatakan kasih-Nya. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mengakui Yesus Kristus mati, kita merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar yang diberikan kepada kita. Dia mati untuk kita yang berdosa. Yang sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan kita adalah orang-orang berdosa. Karena firman Allah katakan, karena satu orang, maka semua dilahirkan sebagai orang berdosa. Kita keturunan Adam, dan keturunannya dilahirkan sebagai orang berdosa. Karena ketidaktaatan Adam, kita dikasih cap label sebagai orang berdosa. Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2 dikatakan, dahulu kita sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita hidup sebagai orang-orang durhaka. Tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, Kristus mati. Dia menebus, menyelamatkan kita. Karena satu orang kita dibenarkan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Penting mengerti makna perjamuan Tuhan itu. Kita mengakui Yesus mati karena Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita manusia yang berdosa ini. Tuhan ingin menebus kita, ya, dengan menunjukkan kasih-Nya, ya. Roma pasal 3 ayat yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kasih-Nya yang begitu besar, lewat kematian, pengorbanan Yesus, Dia menebus kita, membenarkan kita, mengampuni segala dosa kita. Karena kita merespon dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Kita mengakui segala dosa-dosa kita.
Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Walaupun dosa kita seperti merah kemisi, Tuhan akan menyucikan, mengampuni seperti putih salju, seperti tip-ek. Iya, semua pelanggaran dosa kita, iya, ditebus, diampuni lewat kematian Tuhan. Kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih. Tak kala kita mengambil perjamuan Tuhan, ingat, kita mengakui Yesus mati karena kasih Tuhan yang begitu besar buat kita. Dia telah menebus kita. 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dia menebus kita. Itu bukti kasih Tuhan kepada kita manusia. Dan kita yang merespon, kita mengalami keselamatan, pengampunan daripada Tuhan. Kalau dia memberikan anak yang tunggal, bukti daripada kasihnya yang begitu besar. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Roma 8 ayat 32 katakan, apatah lagi yang lain? Jadi ingat, tak kala kita mengambil perjamuan Tuhan, kita mengakui Yesus Kristus mati. Kita ingat kasih Tuhan yang begitu besar. Kalau dia rela memberikan anak yang tunggal, maka dia akan memberikan juga kepada kita apa yang menjadi keperluan kita. Apatah lagi yang lain Tuhan akan berikan kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kasih, memaknai perjamuan Tuhan, mengakui Yesus Kristus mati lewat kematian dan pengorbanannya. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-13 katakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Yang kedua, lewat kematian pengorbanannya, dulu kita jauh, sekarang menjadi dekat. Dulu dikatakan kita adalah orang berdosa, karena dosa itu memisahkan kita dengan Allah. Tetapi lewat kematian, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, darahnya tertumpah, dia telah membuka jalan buat kita, jalan yang baru, sehingga kita punya keberanian menghampiri takhta Allah. Kita membacanya di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dan hati nurani yang jahat, dan tubuh kita yang telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak Ibu Saudara-saudara, lewat kematian Yesus, melalui dirinya yang dikorbankan di atas kayu salib, dia membuka jalan. Dia menebus kita. Dia
membersihkan hati nurani kita, membasuh, menyucikan kita, sehingga kita dengan penuh keberanian menghampiri tata Allah. Kalau kita penuh keberanian menghampiri tata Allah, maka kita akan mendapat pertolongan Tuhan pada waktunya. Itu di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 dan 16. Lewat kematian pengorbanan Yesus, dulu kita jauh, sekarang menjadi dekat. Kita merespon dengan iman. Kita diberi hak menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Kita menjadi anak-anak Allah ketika kita menerimanya. Kita bisa memanggil Allah yang dulu jauh. Dia begitu menjadi dekat. Kita dapat memanggil Allah itu adalah Bapa. Dia begitu dekat kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tidak perlu takut memaknai perjamuan Tuhan. Lewat kematiannya kita didekatkan oleh Tuhan. Kita tidak perlu takut, khawatir hari-hari yang kita jalani hari-hari ini, karena kita dekat dengan Tuhan. Immanuel, Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai, Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Yang ketiga, Bapak Ibu, di dalam Lukas pasal yang ke-7, di situ Yesus memberikan pelajaran kepada muridnya. Lukas pasal yang ke-7 ayat 40 sampai yang ke-47. Saya membacakan Lukas pasal 7 ayat 40. Lalu Yesus berkata kepada Simon, "Ada yang hendak kukatakan kepadamu," sahut Simon. "Katakanlah dulu." Ada dua orang yang berhutang kepada orang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan utang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tapi dia membasuhkan kakiku dengan air mata dan menyekahnya dengan rambut. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Yesus mengajarkan kepada muridnya, Simon, ada orang yang berhutang 500 dinar, ada orang yang berhutang juga 50 dinar. Dia katakan, lalu keduanya itu yang mempunyai hutang ini dihapuskan hutangnya oleh yang memberikan pinjaman hutang itu. Lalu Yesus berkata, di antara mereka ini siapa? Ya, saya bacakan ayat 43. Jawab ayat 42. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Simon menjawab, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepada dia, betul pendapatmu. Lalu Yesus berkata, ayat 47, dosa yang banyak itu telah diampuni, sebab itu dia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Dia katakan kepada Simon, engkau lihat perempuan
Sejak aku masuk ke rumahmu, perempuan ini memberikan air. Engkau tidak memberikan aku air, tetapi perempuan ini membasuh kakiku dengan air mata. Engkau tidak mencium aku, tapi perempuan ini mencium kaki. Engkau tidak meminyaki kepalaku, tapi dia meminyaki. Itu kebiasaan adat istiadat orang Yahudi, kalau tamu itu ya dibasuh kakinya, ya, berikan salam ciuman dan mengurapi, meminyaki. Dan dikatakan, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, perempuan ini, ya, dia adalah orang berdosa, merasa, ya, bahwa dosanya yang begitu banyak, ya, dia rasakan pengampunan. Sebab itu dia banyak berbuat kasih. Lewat perjamuan Tuhan ini kita diingatkan akan kematian Tuhan, mengingatkan bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita yang begitu banyak. Kita tidak terlalu mahal untuk menebus, menyelamatkan kita. Sebab itu kita diingatkan, lewat kematian kita mengingatkan akan kasih Tuhan yang begitu besar. Kita juga harus banyak, ya, berbuat sesuatu untuk Tuhan, berbuat kasih. Biarlah ada 3 hal hari ini kita memaknai perjamuan Tuhan, mengingat Dia, mengingat kematian Tuhan, bahwa kasih-Nya begitu besar, maka Dia akan memperhatikan kita. Dulu kita jauh, sekarang kita menjadi dekat. Tuhan begitu dekat menyertai kita. Yang ketiga, kita akan selalu berbuat sesuatu untuk Tuhan. Ayat yang terakhir, Mazmur 103. Ayat 1, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan melupakan segala kebaikannya. Dia mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmatnya. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Biarlah kita selalu mengingat Dia, jangan melupakan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa untuk roti dan anggur. Kita akan melakukan perjamuan Tuhan. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati roti dan anggur, tubuh dan darah Tuhan ini. Biar kami memaknai, mengakui akan kematian Engkau, mengingat Engkau, mengingat kasih-Mu yang begitu besar, mengingat bahwa kami menjadi dekat dan Engkau dekat dengan kami. Mengingatkan kami untuk kami lebih banyak lagi berbuat sesuatu untuk Engkau, melayani Engkau di hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati roti dan anggur ini. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, sambil menyiapkan roti dan anggur,
Kalau tidak, duduk bersama-sama. Saudara membuka dulu ya, plastik. Siapkan dulu roti dan anggur. Mari kita berdiri bersama-sama. Kalau sudah semua, mari kita mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Dengar firman Tuhan. Setelah kita mendengar firman Tuhan, kita akan lakukan, baik itu makan roti maupun nanti kita minum air anggur bersama-sama. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan rasa syukur dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima roti ini sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makan. Mari kita angkat cawan minuman anggur kita lebih tinggi dari kepala kita. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan rasa syukur dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima anggur ini sebagai darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ialah mata kaya Rama Sangkara. Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Kami mengerti bahwa Engkau mati untuk kami, menebus, menyelamatkan. Itulah kasih Tuhan yang begitu besar yang Tuhan tunjukkan. Pasti Tuhan akan menunjukkan kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami hari-hari ini. Dan kami mengerti, dulu kami jauh, sekarang Engkau begitu dekat. Kami dapat menyebut, memanggil Engkau Bapa. Engkau begitu dekat. Tuhan begitu dekat. Kami tidak perlu takut dan khawatir. Tuhan Immanuel yang menyatakan. Biarlah kami juga tahu melakukan sesuatu untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan. Karena Engkau telah berbuat sesuatu yang besar dalam kehidupan kami. Telah menebus, menyelamatkan kami, mengampuni dosa kami. Biarlah kami juga tahu melakukan banyak kasih, melakukan sesuatu. Haleluya, Tuhan tolong kami semua jemaat. Tolong kami semua yang menonton secara online. Tuhan tolong dalam pribadi-pribadi kami, dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah berubah. Engkau tetap sanggup menolong dan menyelamatkan, membela kami.
menghibur kami, memberikan kekuatan, menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta. Dari pemimpin kami, dari Bapak Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Bapak Maruf Amin bersama para menteri kabinet, aparat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Secara khusus Gubernur kami DKI Pak Anies Baswedan. Tuhan berikan hikmat di sana dari surga. Semoga hari-hari ini dalam menyelesaikan wabah virus COVID-19, Tuhan tolong. Biarlah kami anak-anak-Mu yang sudah mengambil perjamuan Tuhan diingatkan supaya kami lebih banyak berbuat suatu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan begitu dekat dan kasih Tuhan begitu besar buat kami anak-anak. Tuhan tidak akan tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita semua mengangkat tangan kita. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.